wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan dari koalisi partai yang hadir bersama kami, Wakil Ketua Koalisi Partai Bapak Al-Ustaz Muhammad Jamal. Kalau kawan bisa jadi Ustaz ya. Mudah-mudahan. Amin. Pak Jamal ini tinggal nambah hadis 2 ikut jadi Ustaz ya. Juga ada Ustaz Yogi ya. Beliau ini juga anggota DPRD, juga hadir bersama kita tadi Ustaz EN ya, atau di lokal pun EN Lasak ya, ada di belakang dari Partai Persatuan Pembangunan. Juga bersama kami para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, tua-tua tergadai, tim relawan kabupaten juga hadir bersama kita, dan tim-tim lain yang hadir pada kesempatan ini. Juga hadir juga tim ANT sebelah kiri ini ibu, ANT Semot ya, tim Semot. Juga hadir banyak tim-tim yang tidak bisa kami sebutkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betul apa yang disampaikan Pak Jamal ya, bahwa kami ini memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lebih kurang 3 tahun 8 bulan sampai hari ini ya, dipotong COVID 1,5 tahun, kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai hari ini. Cuti 2 bulan, tambah lagi nanti November, Desember, Januari, Februari, persis Bapak sekalian jabatan kami 2 tahun 6 bulan ya, sampai Februari. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun 8 bulan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kabupaten ini tidaklah mudah. Kabupaten kita ini cukup luas ibu-ibu. Ada wilayah hilir, ada wilayah hulu, 13 kecamatan, 134 desa, 20 kelurahan. Penduduk kita sekarang sudah nambah, jumlahnya sekarang kurang lebih 337.000 jiwa ya, jumlah penduduk kita. Artinya perkembangan masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sepanjang tahun itu meningkat ya. Tingkat kepadatan penduduk juga semakin hari semakin sempit. Nah, oleh karena itu banyak yang memang harus kita selesaikan yang belum diselesaikan pada masa yang lalu. Contoh ibu-ibu sekalian yang sering dikampanyekan di Bekal Harapan ini, paslon lain sering menyatakan angka kemiskinan. Selama kami jadi bupati, waktu diangkat jadi bupati 2021, angka kemiskinan kita itu 10,45%. Sekarang tinggal 9,35%. Artinya turun 1 digit. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada penurunan, itu tidak melihat data ya, jadi sangat disayangkan. Nah, lalu yang kedua, standarisasi kemiskinan itu yang berbeda-beda Bapak sekalian. Saya berdebat di Bappenas ya, secara akademik, bahwa jangan mengukur Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu diukur secara nasional, tidak sama. Beda rumah di Jawa dengan di Tongkal. Orang Tongkal ini rumahnya 4 meter lebar, tapi panjangnya sampai ke sungai.
kan lihat ini ya sampai ke belakang mulai itu ya. Kalau di Jawa rumahnya 10 kali 10, 10 kali 15, 10 kali 13. Itu ukuran itu tidak berlaku di Tungkal nih. Coba lihat itu. Ini rata-rata nih sampai ke sungai semua belakangnya nih ya. Ini rumah Pak Jajang ya. Ya, sampai ke Pari 2 bentuknya. Muridnya sampai ke Pari 2. 40 meter Pak ya. Nah di Bappenas itu Pak, untuk mengukur kemiskinan itu rumahnya tidak boleh 4 meter, harus 8 meter. Nah kita ini kan panjang papan kita ini kan 4 meter Pak ya. Nah rata-rata rumah kita di Tungkal ini 4 meter. Nah itu yang kemarin kalau ukuran rumah itu sampai kapanpun orang Tungkal itu orang miskin kalau ukuran rumah. Tapi kata saya, semiskin-miskin orang Tungkal, kalau dia pergi ke dapur melempar pancing pasti dapat ikan ya. Beda orang Jambi. Jambi itu 10 kali 13, pergi ke dapur apa yang akan dilempar, enggak. Ini kalau di Tungkal, kalau kita di Parit pergi ke dapur ada yang dikait kelapa ya. Itu satu. Yang kedua, kalau diukur dari segi pendapatan ya, nelayan kita ini, semiskin-miskin nelayan ini yang setiap tahun kami kasih pompong itu Pak, setiap tahun kami kasih pompong itu 400 saya hitung gitu ya, tidak kurang dari 400 pompong yang dibantu. Ini sebentar lagi 2025 bantu lagi ya. Di perubahan nanti 2025 kami bantu lagi ya. Nah ada nelayan yang tidak kami bantu Pak, semuanya ya, pompongnya, alat tangkapnya, mesinnya ya, termasuk pengolahan kerupuk yang apa, kelompok-kelompok UMKM ya yang kita bantu. Yang penting ada kelompoknya tuh ya. Nah itu rata-rata dibantu semua tuh Pak, tidak ada yang tidak dibantu. Nah kalau hitung pendapatan, kalau kategori miskin itu Pak 10.000 sehari, sehari 10.000. Nelayan kita kalau ke laut balik ke rumah 300.000 udah ada pulang gitu ya, sehari tuh. Ya tapi kan nelayannya ahli hisap habisnya di tengah jalan. Beli rokok ya, ada cukup ya. Nah jadi apa lagi, rumah ya, rumah, listrik, WC, sanitasi. Rata-rata kita di Tungkalnya WC ke laut, nyaman ke laut, buang hanyut gitu. Nah kita nih dibikinkan WC ditarik ke dalam, nyaman keluar Ustaz kan apa sekali sambil melihat di bawah ini, pasang hanyut ya. Murah meriah bikinnya. Kalau dikedalamkan di darat lebih mahal, tapi ketahanannya kadang-kadang 3 bulan penuh karena yang pasang ya. Nah saya bilang kalau mengukur angka kemiskinan dari sanitasi, maka seumur hidup Tungkal itu orang miskin ya, karena kita biasa buang air di sungai. Emang Kak bagiannya rumah abah kami itu baru pas kami bayi lah pindah ke darat biasa itu sungai juga kayak pasang hanyut ke sentral ya. Apalagi jalan Tungkal Harapan ya, tambah lagi lah kampung nelayan tuh mana ada WC hanyut tuh lah ya. Nah itu nggak bisa Pak ya, karena topografi rumah kita tuh seperti itu ya, semuanya seperti itu, sanitasi ya, dan transportasi listrik ya. Kita masih banyak yang 450, sekarang sudah naik 900 ya, 900 transportasinya. Kemudian apa lagi, kendaraan Pak ya. Nah waktu di data itu kendaraannya di rumah itu letaknya siko, bahkan ada rumah ya letaknya sepeda, cuma motornya disingkirkan keluar
Jadi pasti data tidak punya kendaraan, padahal di rumah itu berlima motornya tuh. Ya. Nah jadi data-data itu oleh sekalian menjadi data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah selama itu tidak diubah, kita sulit untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak masuk ke situ. Nah, cuma oleh sekalian, indeks pembangunan manusianya memang rendah. Selama kami jadi bupati sudah naik 8 dari kelas taman SD. Rata-rata orang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini taman SD hampir sudah. Ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu yang taman SD cuma di sini? Enggak ya? Nah sekarang sejak kami jadi bupati 3 tahun setengah ini, sekarang rata-rata sudah masuk kelas 2 SMP, naik kelas 3 SMP ya. Nah ini memang kecil Pak, jadi rata-rata kita sekolah itu belum sampai mengajar 12 tahun ya, masih kelas 3 SMP. Nah, indeks pembangunan manusia itu mesti pendidikannya harus di atas 12 tahun, artinya tamat aliyah atau tamat SMA. Ya, jadi ibu-ibu sebelum tamat SMA jangan dikawinkan anaknya dulu, ya, tamatkan dulu SMA, baru kawin, ya. Kalau di seberang kota itu tamat samiyah kawin sudah ibu. Ya, apa uyuh katanya masih juga naik lapor, terus langsung naik lapor dapat duit, ya dah. Makanya seberang kota itu rata-rata yang sekolah itu masih banyak taman SD Pak. Ya. Ini yang masih rendah ya. Nah angka gizi kita sehat sekarang ini. Rata-rata hidup kita di Tanjung Jabung Barat ini sudah mendekati angka 73 tahun Pak. Artinya lama hidupnya itu, waktu saya jadi bupati dulu tahun 2021 lama hidupnya itu 60 Pak. Sekarang sudah naik 73 tahun. Jadi lamanya hidup, artinya kalau orang lama hidup itu sehat, penyakitnya bisa diobati. Apalagi sekarang Pak, tadi disampaikan Pak Jamal ya, dari Agustus sampai Desember untuk ibu berobat itu sudah saya bayarkan kurang lebih 9,9 miliar. Nanti Januari sampai Oktober itu sudah saya bayar 24 miliar. Artinya sudah ada jaminan ya, jaminan kesehatan masyarakat kita. Sebab berobat itu mahal ibu-ibu ya. Berobat itu mahal ya, apalagi penyakit kronis. Kalau tidak dibayarkan pemerintah itu berat ya, berat kita ibu nanggungnya itu ya, karena semakin hari penyakit kita ini semakin kompleks, maka kita mesti berusaha membayarkan jaminan kesehatan masyarakat kita. Nah di Tungkal ini Pak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita sudah buat gedung baru gitu ya, itu ada THT, ada anak-anak nanti, ada dokter spesialis anak, dan kita buka ibu-ibu, buka poli bekam ya, bekam yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, insya Allah nanti setelah disurvei oleh Kementerian Kesehatan Pusat ke Tungkal, nanti setelah itu baru kita resmikan. Jadi kita buka poli bekam Pak. Jadi boleh nanti tidak hanya medis tapi juga bekam. Nah bekam ini ada teknik khusus yang akan diupayakan ya untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang bisa disembuhkan lewat bekam. Nah kita insya Allah ibu-ibu buka nanti di rumah sakit kita ya. Nah tadi disampaikan oleh Pak Jamal ya, termasuk tadi ya, kalau cuma nambah jalan cuma 2 meter itu gampang lah ya, yang penting status tanah ya.
itu sama dengan tanahnya apa jembatan Ayu Manis di Luyura. Nah, kan sudah selesai itu ibu-ibu. Jadi kalau sudah nanti tidak ada lagi tanah itu kita hibahkan oleh yang merasa punya, diserahkan ke kelurahan. Nah, kalau memang sudah ada besok suratnya, insya Allah perubahan kami bangun. Ya, menang atau kalah jadi bupati kami bangun kok. Ya. Apalagi cuma 250 juta ya, apa normal ya. Sebentar lah itu ibu-ibu kami bangun. Yang penting dasar alas tanahnya ya, kalau nanti sudah diberikan oleh yang punya tanah ke kelurahan ya. Salah di perubahan nanti kami bulan Desember bahas, dan bulan Desember bahas. Nah, nanti sekitar bulan Agustus ya, bulan Agustus atau September sudah bisa dibangun tempat tambat pompong ya, tempat tambat pompong yang diminta Pak Anwar tuh ya, karena sama-sama nama Anwar bisa kami tambah lagi nanti, enggak bukan T-nya saja, bila perlu kami besarkan nanti di situ ya, tempat tambat itu tambah ya. Nah juga ibu yang UMKM membuat kerupuk ya, nanti kita kerjasama dengan Basnas ya. Nah kami lewat Basnas ada namanya UMKM yang bekerja sama dengan Basnas, kami bantu permodalan ya. Tadi kalau di Bank Tangarajo kita bisa minjam 5 juta tapi ada bunganya ya. Nah kalau di Basnas nanti dia apa namanya, ibu-ibu tuh kelompok ya, kelompok misalnya ada berlima atau 10 ya, nanti kita gandeng Basnas, nanti kita belikan alatnya dengan canggih ya, alat pembuat kerupuk, alat opernya sekalian nanti dibantu situ ibu-ibu. Nah lalu nanti kalau ada yang memang ahli bikin kue, kita kerjasama nanti ya. Nah nanti kalau sudah kerjasama ibu-ibu, nanti kami buat kotaknya tuh, ini ada kotak ini, jadi kuenya itu nanti siapakah nama ibu di sini, nama ibu di sini yang terkenal siapa namanya, yang dikenal ibu siapa? Ibu siapa? Hajah Siti Nur Hayati. Ya. Nanti Ibu Nur Hayati. Nah, nanti ya. Nggak salah kami habis kalau bulan Februari kan pengangkatan bupati baru lagi lah. Nanti lah habis pilkada ya. Dosa pikir menang kalah dulu lah. Nanti habis pilkada sekitar bulan 12 Ibu Nur Hayati buat kelompoknya ya, nanti kita sama-sama ke Basnas. Nah ibu ini mau bikin apa, bikin kue apa misalnya. Nah nanti kita kerjasama, kalau nanti kami rapat kami beli kue ibu tuh, nanti ada kotaknya ibu yang bikin sendiri, jadi nanti kami ngorder sama ibu. Nah, ada lagi beli ke pasar-pasar tuh, ya. Sekali rapat tuh misalnya 100 kotak kami beli. Dalamnya tuh biasanya 3 macam kuenya tuh, manis 2, asin 1, misalnya gitu ya. Apa namanya kuenya tuh. Tapi nanti ada situ Ibu Nur Hayati. Nah, ya, yes. Kita sudah kerjasama Bu. Ada satu sudah yang kita kerjasama. Nah saya ingin menjadi itu, nanti yang di Bekal Harapan ini kita buat begitu. Nah jangan nanti yang kita kerjasama itu kuenya kita pakai ya. Orang kali kalau kue Banjar nyaman gitu. Ini kue entah dari mana, itu modelnya itu macam bukan kue orang lokal, ibu ya. Kata kami maunya memang mau kue khas lokal. Nah itu yang diminta oleh orang Jakarta, orang Jambi. Kalau datang ke sini ibu dia Pak Bupati mana kue khas tukang. Nah dia ngawan ibu ya.
Macam apa tuh yang dari yang membungkus panjang itu namanya? Oh, pemuda. Kan yang panjang yang hijau biasa apa? Pemuda pintu. Hah? Pemuda. Ya. Pemuda tuh Bu, pemuda tuh kemarin sampai dia minta bawa mandi ke Jerautan. Ya. Nah, cuma yang bikin pemuda tuh ada banyak di Tungkal nih. Ya, sudah. Nah, itu contoh pemuda. Itu orang tuh senang itu dari Bandar. kalau kue-kue ini kan kue modern nih. Ini kue orang kota, ya. Tapi dia senang yang kue khas tuh ibu-ibu. Ada lagi yang dari apa? Dari Nipah tuh, bulut, nah, tuh. Ya. Jadi dia pakai pulut. Tuh. Nah, model itu rupanya orang tuh suka, ya. Nah, termasuk bingke, ya. Termasuk bingke. Pokoknya setiap kali ke Tungkal, Pak Bupati pesannya kue itu. Kalau kue ini kami kasih tadi makannya Bu. Nah, nanti kita ngembangkan yang itu Bu, yang khas kita Tungkal, ya. Nah, itu yang nanti Ibu nanti bulan Desember lah nanti ya Pak Anwar kalau mau nanti insyaallah ya, sambil nanti kita lihat rumahnya yang mana, nanti ibu-ibu kumpulnya di rumahnya yang mana, kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa, apakah mixernya kurang nanti kami berikan mixernya, ovennya ya, kemudian alat cetak dan sebagainya. Nanti kelompok nanti kita kerjasama Ibu, nanti kami yang beli kuenya, kami yang beli, ya. Ibu tidak usah takut kemana melemparnya, nanti kami, misalnya ada pertemuan hari Minggu, setiap acara senam di alun-alun, biasa kami beli kue itu 100 kotak, ya. Atau nanti hari Jumat, safari Jumat, nah kami biasanya di masjid makan lontong, makan lakse, nah itu kan khas kita tuh, ya. Nah, itu yang kita kembangkan ibu sekalian, ya. Untuk kita di Tungkal Harapan, di Kampung Melayu, ya, juga di Bina Karya, ya, itu yang kita bina, yang kita kerjasamakan, ya. Nah, ini persoalan permodalan nanti dibantu lewat situ, supaya tidak jadi halangan nanti untuk mengembangkan potensi UMKM kita yang ada di Kabupaten Tanjung Barat ini. Kemudian teman-teman sekalian yang ingin sampaikan, saya menolak isu nih Pak, ya. Ada salah satu calon ingin menghapuskan tunjangan TPP pegawai. Itu sebenarnya bahasanya klise. Intinya tuh mau menghapus zakat, ya. Coba bayangkan ibu-ibu, TPP pegawai negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini setiap tahun saya mengeluarkan duit 135 miliar. Bukan dikit duit itu, ya. 135 miliar, mulai dari sekda gaji sampai ke tukang sapu, ya, cleaning service semuanya. Tapi yang kami ambil hanya pegawai 135 miliar. Lalu zakatnya yang kami ambil dari tunjangan penghasilan. Nah, bukan motong gaji. Nah, coba bayangkan, coba lihat nanti di baliho-baliho orang loh. Bupati bukan motong gaji, bupati memerintahkan pegawai negeri mengeluarkan zakat. Salah nggak tuh? Nggak. Nggak salah. Kenapa? Pertama, instruksi presiden kepada pemerintah daerah wajib, ya, wajib membuat OPZ, ya, unit penerimaan zakat di setiap OPD-nya masing-masing. Setelah itu baru diserahkan ke Basnas. Nah, ya, tuh. Nah, itu perintah presiden. Kalau perintah agama jelas sudah,
barang siapa dapat penghasilan wajib mengeluarkan zakat yauma hasadihi, hari manen. Tapi karena yang bikin tidak bisa aja kita pikir, nah, saya ajak berdebat nggak berani, karena nggak paham. Ya, yauma hasadihi, hari panen. Jadi ada yang nisab haul, ada yang cukup haul, ada yang cukup nisab tidak nunggu haul, ada yauma hasadihi, hari panen. Macam orang nanam padi, pas panen zakat. Masa pegawai negeri setiap bulan terima gaji udah mau zakat? Enak yang dilihat, ya dapat duit di tungkal, hari Minggu balik di Jambi, ya. Nah ini, nah belum lagi perintah Tuhan jelas suruh ambil zakat, khud min amwalihim, itu perintah fi'il amal, ambil. Kalau zaman dulu Pak dipaksa, sahabat tuh ngetok pintu, kalau tidak mau zakat diperangi, suruh pindah. Wah dulu begitu hukum asalnya tuh, ya. Nah bupati buat itu, buat aturan. Nah dari mana 2,5%? 2,5% itu bukan dari saya, 2,5% itu dari hadis Nabi. Hanya Ustaz Mahyudin nanti ya, rubu' usul. Rubu' usul itu 2,5%. Ya, jadi hukum Allah, hukum Tuhan jelas, hukum negara jelas. Supaya apa? Supaya 135 miliar itu ada zakatnya untuk orang lokal. Itu ya Pak, orang Tanjung Jabung Barat ambil, saya ambil Pak, sekarang kurang lebih ada 2 miliar lebih. Nah itu yang kita bantu bedah rumah tuh, bedah rumah 20 juta, duitnya dari situ. Ada anak-anak kemarin di STAI kuliah, ada 30 orang, kita berikan beasiswanya, ya, karena dia penghafal Quran, kita kasih satu orang anak 1 juta, 30 juta. Itu dari duit Basnas. Ada lagi anak-anak yatim setiap hari Jumat yang ada dekat masjid kami bantu, ya. Masjid-masjid yang sedang merehab masjid kita bantu, madrasah kita bantu takmir masjid juga, ya, setiap Jumat. Dan kita kerjasama UMKM, pemberdayaan masyarakat. Kita di Jalan 45 misalnya, ada di Pebol, kakinya nggak ada ibu-ibu, dan bisa tegak, tapi dia mau jualan. Kita belikan gula, kita belikan beras, kita belikan super mie, telur, supaya dia bisa buka toko depan rumah. Nah siapa di Pebol di sini? Nanti kita belikan. Ini ada rumahnya, kami belikan kayunya, jadikan toko. Nah kami belikan gula, tepung, semuanya, rokok kita belikan Pak. Nah itu jadi modal usaha. Duit dari mana? Duit dari 2,5% zakat yang kita ambil tadi. Nah ini ada cara mau dihapuskan. Kalau ada orang tukang harapan milih ini memang bengak, ya. Kalau orang ajar bilang bubong. Ya. Jadi kalau ada orang tukang harapan milih yang macam itu bubong, ya. Kalau bahasa Haji Mainur bengak, ya, bengak gitu. Melawan hukum Tuhan, melawan hukum negara. Kedua-duanya sah, tidak menyalahi undang-undang dan aturan. Ini ada pula bilang zakat dipaksa. Dan tanya ustaznya, zaman dulu orang nak zakat dibunuh ibu-ibu. Zaman Sayyidina Umar dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh pindah dari negara Islam. Itu dulu gitu. Asal cuma ngambil 2,5%. Bapak tahu tak gaji kepala dinas itu tunjangannya berapa sebulan? Kepala dinas itu tunjangannya sebulan 14 juta Pak. Coba bayangkan, ya. Hari Jumat hilang dia sudah, ya. Nanti Senin balik sini. Kalau tidak diambil zakatnya, nyamannya dia ada. Ya, kita namanya untuk kali. Jadi ambil zakat orang tuh, kita kumpulkan. Siapa yang kita bantu? Anak-anak kita, ya. Ada anak yatim mau sekolah,
duitnya tidak cukup, kita belikan alat perangkat sekolah, kita bayarkan ke sekolah, belikan baju seragam. Nah gitu Pak sekalian ya, supaya kita cerdas. Kita ini milih orang ini apa programnya. Ini nomor satu pula programnya tuh, menghapus. Itu bukan menghapus TPP Bu, menghapus zakat namanya ya. Bahasanya berhidup begitu, supaya pegawai milih. Kata kami pegawai milih itu pegawai bubungulan namanya ya, tidak mau mengeluarkan zakat supaya harta yang diterima itu bersih ya, tidak berdosa. Jadi yang dinafkahi ke anak bini itu harta bersih. Kalau ada pegawai di sini ya, supaya jangan salah. Nah ini kami luruskan. Ini sampai nih keyakinan ibu-ibu, bupati motong gaji pegawai. Itu bahasanya tuh, saya bukan motong gaji, saya mengambil zakat dari tunjangan penghasilan pegawai. Cuma supaya bahasanya tuh sadis, bupati motong gaji pegawai. Ayo lah, judulnya tuh kan pemotongan gaji pegawai. Nah itu bisa saya laporkan ya. Hanya bukan motong, saya mengambil zakat dari tunjangan penghasilan pegawai 2,5% dari yang diterimanya ya. Ada pula yang bilang orang Kristen pun diambil ini juga begini lah. Nah itu enggak namanya. Orang Kristen itu tidak wajib zakat. Ada pula bilang masa katanya gereja tidak dibantu. Zakat itu tidak boleh ngasih non-Islam. Salah, hukumnya tidak boleh. Zakat hanya untuk umat Islam. Bantu ke Gaza sana Palestina boleh, karena orang Islam ya. Nah itu peruntukannya jangan sampai menyalahi aturan ya. Nah ini ibu-ibu kalau nanti ada yang nyampaikan di majelis yasinan ya, majelis taklim, nanti biasanya gosip hoak. Karena kalau nyampaikan visi misi tidak bisa lagi Bu. Nah nyampaikan jalan sudah bagus, dicarinya jalan yang uyuh tapi jalan ke kebun dia, fotonya masyarakatnya tidak ada sekali-kali tengok kelapa dia semua gitu ya. Ada lagi lampu terang sudah ya, rumah sakit bagus ya, sekolah sudah bagus, semua sudah bagus ya, pasar juga sudah bagus, nelayan